Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safida dari SMKN 1 ini, peserta upskilling dan reskilling Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Angkatan 4 tahun 2024, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi dari kelompok pekerjaan pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan pengelolaan arsip, sekretaris akan mengelola surat masuk dan surat keluar. Nah, pada video kali ini, terlihat perusahaan PT Alanstaf Mandiri mendapatkan beberapa email masuk dari perusahaan rekan. Nah, kemudian kita akan membuka emailnya. Nah, di sini terlihat satu lampiran surat yang dikirim oleh rekan kerja. Nah, kita akan membuka email masuknya. Ini terlihat bahwa email dari PT Srikandi Jaya untuk pemesanan komputer. Nah, kemudian kita akan mendownload surat ini atau mengunduh suratnya. Nah, kemudian kita buka dan kita lihat isi suratnya secara menyeluruh. Ini adalah bentuk surat yang sudah kita unduh tadi. Surat yang kita terima dari perusahaan rekan. Selanjutnya, sebagai sekretaris, kita pun akan mengirimkan surat berupa surat penawaran ke beberapa perusahaan rekan. Nah, ini beberapa surat yang sudah dikirim. Salah satunya, kita memberitahukan kata pengantar sebelum kita lampirkan surat yang akan dikirim. Nah, surat yang sekretaris kirim adalah berupa surat penawaran barang, berupa laptop Acer yang ditawarkan dengan beberapa keuntungan yang didapatkan jika salah satu perusahaan tertarik dengan penawaran yang kita tawarkan. Kemudian setelah kita terima, kita unduh, selanjutnya adalah kita akan mencetak surat masuk dan surat keluar yang kita terima dan yang kita kirim ke rekan perusahaan. Untuk selanjutnya, setelah kita menerima surat masuk dan mengirimkan surat keluar kepada perusahaan rekan, untuk selanjutnya sekretaris perlu memasukkan surat masuk dan surat keluar ini pada buku agenda. Nah, jadi buku agenda yaitu buku agenda tunggal. Nah, buku agenda tunggal ini adalah setiap surat masuk diberikan tanda masuk M dan surat keluar diberi tanda atau keterangan K. Kemudian untuk tanggalnya, di mana surat masuk itu nantinya tanggalnya diberikan tambahan 2 hari. Misal, ketika surat masuk tanggal 6, pada surat tanggal 6, kemudian tanggal diterimanya yaitu 2 hari setelahnya. Begitupun seterusnya. Nah, untuk dari kepada ini kita buat suratnya dari siapa atau dikirim ke siapa. Nah, kemudian isi ringkasnya itu perihal suratnya tentang apa, kemudian kode arsip untuk memudahkan kita saat melakukan pengarsipan. Selanjutnya, sekretaris juga menuliskan surat masuk yang diterima pada lembar disposisi, di mana tujuannya lembar disposisi ini untuk mendapatkan instruksi atau arahan dari pimpinan. Karena surat masuknya ada 10, maka sekretaris juga menuliskan nomor disposisi itu sebanyak 10 surat. Berdasarkan nomor agenda ini yaitu dari buku agenda tunggal. Dan semuanya berjumlah 10. Kemudian, sekretaris juga membuat kartu indeks arsip. Kartu indeks arsip ini adalah kartu yang telah dibuat oleh sekretaris di mana keterangannya atau di mana kode yang digunakan adalah kode sistem subjek, dan kartu indeks ini kita buat sebanyak 20 kartu indeks karena terdapat 10 surat masuk dan 10 surat keluar. Dan setiap suratnya memiliki masing-masing kartu indeksnya sendiri. Untuk kode arsip atau nomor surat, kita akan melihat dari daftar klasifikasi arsip. Nah, di sini terdapat
tiga klasifikasi daftarnya. Yang pertama yaitu adalah keuangan. Keuangan terdapat 201 anggaran dan 02 pembayaran. Nah, kemudian ada pemasaran yaitu kode PM, ada 01 penawaran, kemudian 02 pesanan. Nah, yang ketiga ada umum, UM. Nah, ini juga ada terdapat 01 kerjasama dan 02 undangan. Dan ini akan menjadi patokan kita ketika membuat nomor atau kode arsip. Selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan surat-surat untuk dibuat kode atau pola klasifikasi arsip berdasarkan surat masuk dan surat keluar. Untuk kode arsipnya kita akan menulis di sudut kanan atas sebagai penanda agar mudah dikelompokkan ke dalam masing-masing surat. Selanjutnya adalah mengelompokkan surat-surat berdasarkan nomor arsip yang sudah kita buat tadi dengan guide yang sudah ada. Selanjutnya, surat-surat yang sudah kita kelompokkan tadi, kemudian kita masukkan ke dalam stakeholder map agar mudah dalam pengarsipan dan penyimpanan arsip. Selanjutnya, surat-surat yang sudah diarsip tadi kemudian disimpan di lemari arsip agar penyimpanan lebih aman. Selanjutnya adalah pengelolaan arsip secara digital. Di sini arsip sudah dikelompokkan yaitu sesuai dengan klasifikasi arsip, yaitu ada keuangan dengan KU, ada PM, pemasaran, dan UM, umum. Nah, di dalam keuangan juga terdapat sub-sub filenya, yaitu ada 01 anggaran, kemudian 02 pembayaran. Nah, di dalam 01 anggaran juga terdapat beberapa sub-sub, yaitu perencanaan anggaran, nomor 20 laporan anggaran. Begitupun dengan pembayaran. Di tagihan pembayaran terdapat surat dari Mitra Seli Mandiri dengan kode surat KU.02.10. Sedangkan di PM pemasaran itu terdapat yaitu di penawaran barang, dan penawaran barang terdapat beberapa surat yang masuk ke dalam klasifikasi arsip pada PM pemasaran, 01 penawaran, dan penawaran barang. Sedangkan di pesanan barang pada 02 pesanan dan 10 pesanan barang ada dari Tris Express yang memesan barang. Kemudian ada bagian umum yaitu UM, kerjasama dan undangan. Nah, di kerjasama itu terdapat 2 surat. Kemudian di persetujuan kerjasama kebetulan tidak ada. Ini adalah daftar cek penerapan untuk prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Ini beberapa keterangan seperti terdapat kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip, kemudian terdapat rak penyimpanan arsip yang aman, koridor antar rak cukup lebar dan nyaman, area penyimpanannya terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan. Kemudian tersedia alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi baik. Kemudian, petugas penyimpanan arsip dilengkapi dengan perlengkapan pelindungan pribadi serta sarung tangan saat mengangkat arsip. Kemudian, arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi. Lanjut, label tidak mudah luntur atau rusak agar informasi tetap terbaca. Kemudian, dilakukannya inspeksi berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan. Yang terakhir, ruang penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembaban yang dapat merusak arsip. Nah, untuk selanjutnya, daftar cek penerapan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip digital. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai K3 arsip digital.
Kemudian sistem penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall dan antivirus yang terkini. Kemudian terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat. Kemudian pencadangan data dilakukan secara berkala. Kemudian proses pencadangan data dijalankan secara otomatis. Kemudian peran dan izin akses pengguna dalam sistem penyimpanan digital telah ditetapkan secara jelas. Kemudian hanya staf yang berwenang yang memiliki akses penuh. Kemudian, kebijakan retensi data telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten. Kemudian, data yang sudah melewati masa retensi dihapus atau diresmikan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Yang terakhir, karyawan telah diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sistem penyimpanan digital dengan aman dan efektif. Kemudian, ini adalah daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir tindakan pencurian pada arsip manual. Terdapat 9 poin, di antaranya terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan, kemudian terdapat batasan akses ke ruang penyimpanan arsip, kemudian terdapat kamera pengawas, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip digital. Salah satunya terdapat metode autentikan ganda seperti two-factor authentication, kemudian adanya penetapan level izin akses yang sesuai, kemudian meninjau log aktivitas secara berkala, kemudian memberikan pelatihan kepada karyawan tentang bagaimana praktik keamanan data yang baik, terutama cara menghindari serangan phishing dan malware, dan lain-lain.